wangi seperti bunga selanga ini bagus, cantik seperti bunga. Oke. Cuma di kata ini tolong dimerahkan yang di satu baris ini. Ini nanti direvisi ya, ya. Kalau yang kalimat ini sudah bagus. Oke, nanti kita akan revisi. Selanjutnya di puisi yang lain. Di puisi si Hutan Lindung, siapa punya? Hutan Lindung siapa? Oke, yuk. Kawasan hijau pepohonan yang luas. Hasilkan udara yang segar. Di saat kau terus ada, aku akan menghampirimu meski jarak kita berjauhan. Hadirmu menjadikan keindahan tiada tara, dan di saat menghampirimu kedekatan kita tiada dua. Oke, bagus sudah ya. Oke, selanjutnya, tapi nanti akan ada revisi yang akhir. Kemudian engkaulah surga di bumi ini, menyenangkan hari-hari kelamku, menghampiri telingaku ini, hutan-hutanmu yang terlentang. Terlentang ini ya? Terlentang atau terbentang? Mana yang buat Hutan Lindung? Hutan-hutanmu yang terlentang. Memang terlentang? Iya. Terlentang kan orang? Iya kan, juga itu hutan kan berasa kayak terlentang dia di tanah itu. Makanya saya tanya, apakah terbentang atau terlentang? Boleh. Tapi katanya nanti inilah yang akan diambil dari kata-kata Kamus Thesaurus itu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Pesonamu sangat indah di mataku, kecantikanmu mengingatkanku dengan seseorang. Bebatuan yang berlumut menambah keindahan yang selama ini kurindukan. Wih, mantap. Siapa punya? Gak ada nama, no name ya. Oke, udah bagus. Tinggal nanti dilihat di lirik berikutnya. Kopi Gayo, namamu melambung tinggi. Wow, kayak harga ini dong ya, harga emas. Setinggi cita rasamu, karena kamu semua bisa bersatu. Dari berbagai belahan dunia, semua tersipu kepadamu dalam dekapan hangatmu. Udah bagus-bagus ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke Bu Bunga terkait tentang apresiasi. Ada lagi, cukup habis? Udah 5. Oke, ini sudah lumayan bagus. Nanti akan ada lagi yang lain ya di rumah. Sebelum pengumpulan diperbaiki lagi dengan menggunakan Kamus Thesaurus ya, bukan dinosaurus ya. Thesaurus harus diurus gitu. Baik, terima kasih untuk materi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta diperbanyak maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Udah ada nih. Tapi Kak Onga ini dulu, ngajar dulu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Fadil Siddiq SPD MPD. Selanjutnya pematerian terakhir yaitu Ibu Bunga Mulyati SPD MPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat. Lapar. Sama, sabar ya. Mungkin kurang lebih 1 jam ke depan kita akan praktek langsung bagaimana mendeklamasikan puisi. Siap? Bisa? Siap bisa, siap tidak? Siap bisa, siap tidak? Kalau misalkan siap bisa berarti semuanya tampil. Kenapa jadi show? Semuanya tampil, siap? Nanti Pak Rahman nggak apa-apa sampai Isya juga katanya. Mau?
Boleh, alhamdulillah semangat berarti suka saya ini. Sudah di-share Syauki? Sudah? Di mana yang unit 1? Yang 23? Sabar kakak, kalau sama kakak ini saya sudah 2 kali bertemu jadi sudah tahu. Yang baru ini saya belum jumpa, ini yang unit 1. Yang unit 2-nya sudah di-share sama abangnya? Sudah. Oke, silahkan buka linknya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita sebelum praktek, kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu. Kita akan menyamakan pemahaman kita terlebih dahulu terkait dengan pembacaan puisi atau deklamasi puisi. Foto. Sudah dibuka? Nah, pertama-tama saya akan minta teman-teman, adik-adikku, anak-anakku sekalian untuk mengisikan 3 kata yang menurut teman-teman itu menggambarkan terkait proses pembacaan puisi. 3 kata saja. Misalkan, saya contohkan, perlu saya contohkan? Perlu. Misalkan, menurut saya 3 kata yang mewakili pembacaan puisi itu, yang pertama keindahan, yang kedua penghayatan, dan yang ketiga gerak. Paham? Itu contoh. Jadi kalian buat 3 kata yang menurut kalian itu mewakili terkait pembacaan puisi. Nanti kalian klik tanda panah di sudut kanan. Akan muncul seperti ini. Subjeknya tuliskan nama kalian, kemudian di bawahnya di write something itu kalian tuliskan 3 katanya. Silahkan dimulai dari sekarang, waktunya 1 menit saja. Silahkan. Subjeknya tulis nama kalian, yang di write something itu tuliskan 3 kata yang berkaitan dengan pembacaan puisi. Silahkan dimulai dari sekarang. Nanti tuliskan ya, misalkan namanya Abdul 2023 unit 1 atau unit 2. Sama pun yang di angkatan 22 cukup menuliskan Abdul 2022. Jadi supaya saya tahu mana yang angkatan 22 dan angkatan 23. Masih belum ada? Masih belum terfikir? Boleh? Siapkan mikrofon abang-abang kakak-kakak panitia ya. Subjeknya tulis nama kalian dengan angkatan. Kalau angkatan 23-nya ada 2 unit, berarti sisipkan juga 1 atau 2 nama di subjeknya ya. Oke, sudah? Jangan lupa dipublish kalau sudah. Klik publish di sudut kanan atasnya. Sudah? Sudah? Belum? 3 kata? Belum? Sudah? Angkatannya di publish sudah? Sudah? Ya. Oke, Jody Rizky Nugraha unit 2 PGSD 2023. Mengesankan, menyentuh, menghayati. Kemudian siapa ini? Nanti akan muncul di depan. Yang nggak tulis nggak akan muncul di depan. Oke, lanjut. Jody Rizky yang mana? Oke. Nurul, terus ke bawahin. Dua jari aja. Ya. Oke, Nurul. Mana Nurul? Biar sambil kenalan. Yang Nurul ini keunikan gerak tubuh dan tegas. Oke, kita simpan. Selanjutnya
Yang ini cuma nama, bentar. Yang cuma nama, nanti klik lagi di tempat yang sama, tinggal write-nya yang di itu. Nanti publish ulang. Jangan buat Arianto yang dua-dua nih. Menarik, sempurna, menakjubkan. Oke. Yang angkatan dua-dua juga. Mana Ayu? Mana? Oke. Ayu, intonasi, keindahan, penghayatan. Siap. Maulidiska, mana? Oke. Keindahan, menghayati, intonasi. Baik. Lanjutnya. Mana Apri, Boy? Apri, Boy. Oke, Apri, Boy. Sebayang, menyentuh, gerak tubuh dan menarik. Baik. Ini yang Suci, angkatan berapa Nina? Suci 2023. Edit itunya unitnya supaya bisa saya tahu. Elvi, Novita, si Payung mana? Oke. Baik. Mana nih Syakira, Kaila. Menjiwai, ekspresi, intonasi. Oke, dapat clue-nya. Coba ke atas lagi. Dari yang pertama tadi. Kasih mikrofonnya ke Jody. Mana Jody? Mana? Kakak, abang, tolong kasih mikrofonnya ke Jody. Boleh, sambil kita kenalan. Saya ingin tahu kenapa Jody menuliskan 3 kata terkait deklamasi itu mengesankan, menyentuh, dan menghayati. Coba jelaskan. Halo, perkenalkan nama saya Jody Rizky Nugraha dari Unit 2 Angkatan 23. Kenapa mengesankan? Karena ketika kita dengar kita pasti takjub dengan apa yang ada di dalam isi-isi puisi tersebut. Oke. Apapun puisinya pasti mengesankan karena ada makna di dalam puisi itu. Baik, setuju. Kemudian? Yang kedua itu menyentuh, karena mengesankan dan menyentuh itu hampir sama, yaitu tentang hati. Jadi menyentuh itu maknanya pasti menyentuh hati kita karena dia mengesankan, jadinya juga menyentuh. Oke. Dan yang ketiga itu menghayati. Kenapa menghayati? Karena ya sama urusannya dengan hati. Jadi nanti saya ingin mendapatkan kesan disentuh dengan proses penghayatan oleh Jody. Nanti saya coba kamu membacakan ya. Siap. Salsa Triwulandari. Mana? Oke, kasih mikrofonnya. Minta tolong kakak. Ekspresi, intonasi, pesan. Coba dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Salsa Triwulandari dari unit 1. Yang pertama, ekspresi. Setiap kata yang disampaikan itu terdapat ekspresi yang berbeda-beda. Oke. Yang kedua, intonasi. Setiap kata yang kita sampaikan itu intonasinya pun berbeda-beda juga, Bu. Oke. Setiap kata punya daya tarik sendiri. Setiap kata itu penuh ekspresi. Setiap kata punya intonasi dan yang terakhir itu di dalam puisi tersebut terdapat pesan yang terkandung. Setuju. Oke, terima kasih Salsa. Aryan, kasih mikrofon. Dia mengatakan bahwa menarik, sempurna, menakjubkan. Oke. Silahkan. Kenapa dia menarik? Kenapa sesempurna itu? Sempurna saya atau sempurna puisi? Oh, puisi. Memang berani dia ya, Jackson. Oke, silahkan. Kenapa saya memilih menarik? Karena lebih baik untuk tertarik untuk menjadikan sebuah kesempurnaan supaya bisa menjadi untuk menakjubkan, Bu.
Oke, terima kasih Aryan. Nanti saya ingin melihat takjub. Saya ingin ditakjubkan oleh Aryan dengan pembacaan puisinya nanti. Terus, oh iya, yang Apri ini ada gerak tubuh dia. Saya ingin tahu kenapa harus ada gerak tubuh. Silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Apri Boy Sebayang dari unit 1 angkatan 2023. Sebenarnya itu tadi tidak berurutan. Sebenarnya tadi maunya gerak tubuh yang paling di atas, baru menarik dan menyentuh. Baik. Gerak tubuh digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan kita bagaimana pembacaan puisi dengan baik dan dapat menarik para penonton ataupun pembaca dari puisi tersebut supaya dapat tersentuh hatinya dan tertarik untuk membaca puisi yang kita ciptakan. Terima kasih. Baik, oke. Coba nanti saya ingin tahu gerak tubuh seperti apa yang nanti Apri akan Tunjukkan. pertunjukan untuk puisinya. Kembali ke atas kan? Tidak, ke atas kan? Terus ke bawah, saya ingin cari ke bawah. Apakah ada clue lain? Ini Bu, paling bawah. Belum masuk lagi? Belum ada yang masuk lagi? Belum ada. Belum, itu terakhir? Iya. Oh, bentar. Ke bawah? Ini udah paling bawah, Bu. Ke terakhir. Ke atas ya, ke atas ya. Ke atas. Belum, banyak yang nggak masukkan. Aiska mana? Aiska, oke. Ternyata anak itu anak 2, 3 semua. Oke, pengekspresian, penghayatan, ada irama. Ada apa dengan irama di puisi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Raudatul Ula, berasal dari unit 2. Pengekspresian, bahwasanya di saat menyampaikan sebuah puisi harus ada pengekspresiannya, jadi sesuai apa yang kita katakan dengan ekspresi kita. Oke, betul. Penghayatan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah puisi tersebut, kita harus menghayati, harus menjiwai apa yang kita ucapkan. Oke. Irama. Di dalam menyampaikan sebuah puisi juga, kita juga membutuhkan irama atau nada. Jadi ada yang ditekan suaranya, ada yang tidak. Oke, nanti saya ingin tahu mana yang siapa namanya, mana yang Aiska tekan, mana yang tidak berarti. Oke, terima kasih. Satu lagi, sudah sebentar ke ataskan lagi. Syifa Salsabila. Oke, Syifa Salsabila, kiasan, penghayatan, hayalan, dan bahasanya unik juga nih. Silakan. Apa yang menjadi kunci dari kata-kata tersebut terkait proses pembacaan puisi? Yaitu penghayatan itu adalah sebuah bagaimana kita menghayatinya agar masuk ke dalam jiwa. Seperti tadi yang dikatakan Aiska, 11 dengan 12 dengan ekspresi. Oke, Lalu baik. kiasan itu adalah bahasa yang indah. Dengan adanya kiasan, bahasa tadi bisa menjadi indah dan merasuk ke jiwa kita tadi. Itu yang dikatakan dengan penghayatan. Oke, setuju? Lanjut. Lalu masuk ke hayalan. Hayalan, dengan adanya hayalan terciptalah dari sebuah ide sehingga dapat isi-isi untuk membuat puisi tadi. Baik. Lahir sebuah bahasa. Mana? Apa? Ya. Bahasa itu bagaimana kita cara menyampaikannya, harus secara jelas sehingga para pendengar pun akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si pembaca. Terima kasih Syifa Salsabila. Tepuk tangan untuk teman-teman semua, baik yang sudah menuliskan ataupun yang tidak. Nanti saya cek lagi mana yang tulis, mana yang enggak ya. Oke, kita mulai ya. Yang tadi sudah teman-teman
paparkan berarti kurang lebih persepsi kita sama terkait proses bagaimana pembacaan puisi, bagaimana deklamasi puisi itu bisa kita lakukan. Kita mulai dulu dari struktur puisi. Sebetulnya Bu Juli, Pak Fadil sebelumnya sudah memaparkan terkait hal ini. Jadi di struktur puisi ini ada yang sifatnya fisik dan ada yang sifatnya batin. Yang sifatnya fisik itu yang nampak, yang kalian buat. Yang pertama tentunya ada tadi rima, irama. Tadi siapa yang menuliskan irama? Ada lagi teman-teman? Oke. Terkait struktur puisi pertama irama, di mana rima ini adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi baik di awal, tengah maupun akhir. Kemudian yang kedua ada imajinasi. Siapa tadi yang menuliskan bahwa proses pendeklamasian itu terkait dengan khayalan? Oke. Clue kedua terkait imaji, bahwa suatu kata, susunan kata-kata itu mampu atau dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti perasaan, penglihatan maupun pendengaran. Kemudian diksi ini erat, sangat erat kaitannya dengan puisi, karena pilihan kata dalam puisi itu menentukan sekali keindahan. Makanya tadi penekanan Pak Fadil di materi sebelumnya, ketika proses menuliskan puisi itu, diksi itu menjadi poin yang sangat penting dalam mencipta sebuah karya puisi. Kemudian ada kata konkret, di mana ini adalah kata yang dapat ditangkap dengan menggunakan indera yang dapat memungkinkan munculnya imajinasi. Kemudian ada gaya bahasa, ini merupakan penggunaan bahasa yang menghidupkan efek tertentu atau menimbulkan konotasi tertentu. Ada tipografi. Kalau di puisi, dia strukturnya tidak seperti membuat karangan. Jadi boleh saja dia tidak diawali dengan huruf kapital sampai tanda titik. Tidak perlu kalau di puisi. Jadi tipografinya tuh, strukturnya itu tergantung penyair atau penulisnya. Kita beralih ke struktur batin puisi, bahwa kalau struktur batin puisi seperti yang tadi dijelaskan Pak Fadil di proses pelaksanaan puisi, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa puisi itu harus punya tema. Tadi ada dengan Pak Fadil menentukan tema apa yang akan kalian tulis. Jadi setiap puisi pasti punya tema. Kemudian ada rasa. Ada tadi yang memasukkan rasa di 3 katanya. Rasa, perasaan. Ada? Tidak? Ada. Oke. Kemudian ada nada, tentunya tone suara menentukan juga. Intonasi. Tadi siapa yang buat? Ada? Mana? Yang buat intonasi di 3 kata yang terkait dengan ini. Dan yang terakhir, tema pasti ada amanat. Apa yang ingin disampaikan oleh penyair dan kepada si pembaca ataupun yang mendengar. Nah, ini teknik dasarnya. 3 kaitannya terkait dengan teknik dasar dalam pembacaan puisi. Yang pertama tentunya ada penafsiran, interpretasi berdasarkan hasil bacaan. Nah, kalau kegiatan deklamasi sekarang, kegiatan pembacaan puisi sekarang, nomor 1 ini mungkin akan menjadi poin yang paling kalian kuasai. Karena kalian membuat karyanya sendiri, sehingga proses interpretasinya mungkin tidak akan berlangsung lama. Karena proses interpretasi atau penafsiran ini terkait dengan kalian melihat bagaimana penyair itu menuangkan kata-katanya, tuh pemilih kata-katanya untuk dibuat dalam sebuah puisi. Jadi kalau yang proses interpretasi ini mungkin akan menjadi hal mudah pada kegiatan deklamasi saat ini. Kecuali kalian akan membacakan karya orang lain, tentunya proses interpretasi ini akan membutuhkan waktu lama. Karena kita harus menggali apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair terhadap karya puisinya tersebut. Kedua, teknik vokal. Tadi terkait dengan intonasi,
penggunaan jeda, penggunaan tekanan. Siapa tadi yang menekan? Oke, betul berarti. Teknik vokal terkait dengan intonasi, pemberian jeda, pemberian penekanan, mana yang akan dihaluskan, mana yang akan diteriakkan, mana yang akan dikasarkan pembacaannya. Tentunya seperti itu. Ketiga, performance. Bagaimana sikap kita, harus bagaimana sikap seorang pembaca puisi? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana sikap seseorang kalau membacakan puisi? Ada yang mau berpendapat? Mikrofonnya mana? Pri? Coba. Pelopor unggul. Bagaimana sikap ketika kita membacakan puisi? Lebih ke santai, Bu. Karena dengan santai, pembawaan kita dalam membaca puisi akan lebih jelas dan dapat lebih menarik para penonton yang sedang menyaksikan kita membaca puisi. Oke, tidak grogi, tidak tremor. Iya, Bu. Siap nanti? Belum, Bu. Oh, belum. Nanti saya akan paksa untuk siap. Aryan, ada pendapat? Ada. Coba kasih mikrofonnya, Jackson. Bagaimana sikap performance seorang pembaca puisi, deklamator? Harus bagaimana? Tadi santai katanya, jangan grogi. Berarti selain itu harus tetap fokus dalam teks yang dibaca ataupun yang lagi dihafalkan untuk menyampaikan isi dari puisi tersebut. Oke, terima kasih. Bisa kan? Nah, fokus, santai, fokus. Ada lagi? Abang-abang berjejer berempat supaya tidak bergosip. Ngomonglah salah satu. Bagaimana sikap kita ketika membaca puisi? Yuk. Coba mana Syauki, contohin dulu abangnya. Bagaimana sikap kita kalau membaca puisi? Nanti ini empat-empatnya saya tandai nih kalau masuk kelas mereka. Kalau menurut saya, Bu, Ya, oke? ekspresinya pasti ada, Bu. Oke. Ekspresi terkait dengan Puisi ekspresi apa? dalam wajahnya gitu. Mimik wajah. Siap, terima kasih Syauki. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Siap, berarti performance yang pertama tadi santai. Berarti kita harus punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri sangat penting. Fokus, betul, karena kita akan menyampaikan pesan dari isi puisi yang sedang kita baca. Mimik, ekspresi, penting. Jangan kita membacakan puisi sedih, senyum-senyum. Kita bacakan puisi bahagia, tiba-tiba kalian menangis ketika puisi. Paham? Jadi performance sangat penting dan mendukung dalam proses pembacaan puisi. Baik, aspek dalam pembacaan puisi ada 5. Yang pertama bunyi pelafalan. Jadi jangan sampai apa kata yang ingin kalian sampaikan menjadi tidak bermakna. Bunyinya harus jelas. Ada yang bisa mencontohkan tidak? Ketika kalian mengatakan ada yang ingin kalian sampaikan, ternyata tidak terdengar atau maknanya tidak sampai. Coba bedakan ya. PGSD. Bunyinya sama tapi berarti kalau pengucapan bunyi itu harus tegas, lugas, jelas, supaya maknanya bisa tersampaikan. Betul. Aceh. Mana yang jelas? Mana yang bunyinya jelas? Yang pertama.
Jadi nanti kalian kalau membacakan puisi, bunyi itu aspek penting. Aspek yang unsur intrinsik puisi ini berisi terkait latar mungkin. Kalau kalian membaca punya orang, intrinsik ini harus kalian perdalam dulu. Tapi karena kalian membacakan punya karya kalian sendiri, ini menjadi mudah. Jadi latar belakang penulis menuliskan hal tersebut itu bagaimana? Apakah perasaannya sedang sedih, bahagia, kagum, terharu? Nah, ini di intrinsik. Kemudian aspek pemaknaan secara implisit serta aspek perenungan. Ini ketiga aspek ini saling berkaitan, berisi unsur penghayatan. Bagaimana kalian menghayati sebuah karya puisi. Baik. Unsur-unsur penting dalam pembacaan puisi. 4. Diksi terkait pemilihan kata ini berarti tadi penekanan, mana yang ditekan, mana yang tidak. Contoh tadi seperti puisi yang kita bersama buat dengan Pak Fadil, Tapak Tuan. Tapak Tuan beda, berarti ada aspek penekanan, diksi berbeda. Kemudian unsur sajak, irama, citraan serta gaya bahasa atau majas. Nah, ini yang harus kalian lakukan sekarang di karya kalian. Bagaimana kalian membuat tanda? Misalkan kalau yang strip-strip itu dia pengucapannya dengan tekanan. Jadi kalian buat tanda di karya puisi yang sudah kalian buat sesuai dengan simbol-simbol seperti ini. Dia ada yang V-nya ke atas, berarti itu nadanya akan naik. V-nya ke bawah, intonasinya turun. Kemudian ada yang garis miring 1, dia akan berhenti sebentar. Garisnya 2 agak lama sedikit kan, bagus. Agak lama sedikit, bukan lama sekali. Jadi bukan kalian bacakan itu jedanya sampai 1 jam kalian baru baca lagi. Jadi yang garis 1 berhenti sejenak, yang kedua berhentinya lama, kemudian kalau ada tanda langsung ke bawah berarti bacaannya harus tetap dilanjutkan. Bisa? Waktunya berapa menit? 3 menit. Oke? Kan yang bacakannya mau lama nih. 2 menit, 3 menit, atau 1 menit? 3 menit? Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan kalian gunakan tanda-tanda, berikan tanda-tanda pada teks puisi yang sudah kalian buat untuk membuat pembacaan puisi menjadi lebih menarik, menjadi lebih enak nantinya. Mana yang akan kalian berikan penekanan, mana yang intonasinya kalian akan tinggikan, naikkan, mana yang intonasinya akan diturunkan, mana yang akan berhenti dulu sebentar, bukan lama-lama, yang mana yang akan berhenti lama. Kemudian mana yang dibacanya itu akan langsung supaya maknanya jelas. Oke, tadi saya sudah tandai siapa saja yang sudah merasa ditandai oleh saya untuk baca puisi. Semuanya nanti nunduk. Aryan siap, Apri, Jody, Shiva, terus yang di belakang tadi siapa ya? Aiska. Itu korban pertama, nanti ada korban selanjutnya. Sabar. Kayaknya abang berempat nih harus maju semua. Siapa aja namanya? Siapa? Sri Mulia. Yang berbatik hitam ganteng, agak ganteng lah. Nanti suami saya marah kalau saya bilang agak ganteng sedikit. Siapa? Doni, satu lagi Putra, Doni, Sri Mulia, Jody, cocok sekali. Ini Aryan, Syauki, mana si Syauki, hilang dia, sengaja kayaknya. Ayu nih, Ayu mana?
tadi. Ah, cocok. Dah hadir. 3 menit sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sebelum ke puisi kalian, kita akan coba bacakan puisi ini terlebih dahulu dengan beberapa sampel korban tadi. Judulnya Burung Kecil, karya Mustafa Ismail. Oke, korban tadi berapa orang? Sebelum bacain puisi sendiri-sendiri, kita bacain dulu puisi orang. Maknai dulu kata-katanya. Nah, ini korban yang alasannya mau pipis. Korbannya 3 lah dulu. Aryan, Apri, sama Jody. Ini cocok ya. Ini saya contohnya sudah diberikan tandanya. Jadi kalian tinggal membacakan sesuai dengan tanda dalam puisi tersebut. Bisa? Kecil sekali. Enggak, taruh mikrofonnya di speaker infocus depan ya. Iya, Burung kecil. Siap? Berempat kita. Aryan, maju. Apri, Jody, maju. Cepat. Baca sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Maju. Pas lah, kita masing-masing 2 baris. Dimulai dari siapa dulu? Aryan. Habis musik. Oh, masih mikir nadanya. Kan betul kata Pak Fadil, habis musiknya langsung katanya. Coba.
tentangmu. Burung kecil di atas dahan bergayut di ranting. Ketika terjaga, aku melihat burung kecil itu melompat ke dalam mataku. Merangkai daun-daun menjadi rumah dengan cahaya pagi di jendela. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil di rambutku, menulis malam basah. Kesunyian merayap, segala senyap, hanya kita rebah di tanah. Menghitung bintang tak berkedip, membaca sejak kecil. Aku bermimpi tenangmu, burung kecil menari di ujung jarku, menitipkan kicau, lalu senyap. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, boleh duduk. Karya kalian siapkan. Nampaknya Apri paling maco nih. Oke. Laki-lakinya sudah teruji kehebatannya. Yang perempuan, Ayu, Aiska, satu lagi, yang ini jangan pura-pura. Saya tahu orangnya tapi saya lupa namanya. Syifa, maju, langsung, yuk. Yuk ke sini. Lagi azan. Duduk dulu. Di depan aja duduknya di sini. Karena lagi azan. WA-nya terbuka status Instagram.
Oke, bagi peserta tadi yang udah maju, boleh maju lagi. Oke. Sebentar ya. Oh, pakai musik lagi. Ini kalian selesaikan aja ya tanpa saya ya. Burung kecil di atas dahan bergayung di ranting. Aku terjaga. Aku melihat burung kecil itu melompat ke dalam mataku. Merangkai daun-daun menjadi rumah dengan cahaya pagi di jendela. Aku bermimpi tentang burung kecil di rambutku menulis malam basah. Kesunyian merayap segala senyap, hanya kita ubah antara. Menghitung bintang tak berkedip, membaca saja kecil. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil mendarat di ujung jatuh, menitipkan kicau lalu semua. Ya, silahkan duduk kembali. Sudah paham bagaimana penentuan tandanya? Satu lagi yang sedang hidup speakernya. Ya. Oke, bisa kita mulai? Atau saya tunjuk korban yang lain? Tunjuk. Langsung nunduk. Nampaknya mau jadi korban saya. Jadi saya cek dulu ya. Tadi Pak Fadil izin temanya terkait apa saja? Ada sejarah, ada Sejarah, angkat tangan. Yang sejarah terkait dengan sejarah Aceh. sejarah kebudayaan. Sejarah atau budaya Aceh, siapa? Oke, satu. Baik. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman Aceh. Syauki. Berarti siapa tadi namanya saya lupa. Putra, Syauki, terus makanan minuman Pak Fadil? Pariwisata. Wisata. Ini aja siapa namanya?
Rahmi. Oke, Rahmi, Putra, Syauki, terus Pak Fadil? Pariwisata, kesenian. Tidak ada? Ikon. Ada yang ikon? Kayaknya nggak ada yang mau tunjuk tangan. Semuanya takut. Yang sebelah sini apa saja temanya? Pariwisata. Kenapa tadi tidak angkat tangan? Yang sepaling belakang. Tentang apa? Kenapa tidak angkat tangan? Angkat tangan tadi. Oke. Kemudian ada yang tentang budaya. Tidak ada lagi. Berarti saya ambil dulu contoh 3 ya. Siapa saja? Putra, Syauki, dan Rahmi. Oke, siapa duluan? Oh, perempuan harus selalu terdepan. Bagusnya perempuan satu lagi. Siapa nih ya? Semuanya nunduk langsung Jackson. Takut sama saya mereka. Yang di depan ini, baju batik. Yang hijau, siapa? Siapa, Pak? Ibu, arahan Bapak yang depan ini, Bu, yang cowok. Apri. Nggak tahu siapa namanya ini. Ya, ini kan Pak. Ya, gitu. Oh, Apri. Request Pak Fadil kalau ini tidak bisa diganggu gugat. Bu Julia ada request? Iya, saya requestnya si Apri. Bu Julia ada request? Coba Bu Julia request dulu. Pak Rahman ada request, Pak? Oh, belakang Aryan. Oh, mantap, luar biasa ya. Makanya Aryan baca juga. Aryan. Boleh. Oh, kayak kemarin Jackson. Nuansa-nuansa kebatinan, keindahan puisi nampak pada raut wajah yang indah nan rupawan. Boleh Jackson? Yang baju hijau lah, yang baju hijau, coba. langsung ke depan ya Bu Bunga ya. Langsung ke depan. Cepat. Putra, Syauki, Rahmi, Apri, Aryan. Nah, request Jackson. Yang mana? Siapa namanya? Ulan, Masya Allah, Tabarakallah. Memang selalu dari kemarin pilihannya selalu tepat. Tahu bibit-bibit unggul. Luar biasa. Baik, kita lihat karya-karya terbaik dari teman-teman yang sudah dibuat pada siang hari ini. Pas sekali memang pilihan tuh ya, 3 hijau, 3 putih. Pas pula perempuannya di tengah dua-dua, 1. Memang si Aryani tidak konsen. Pak Fadil, kira-kira yang mana dulu Pak Fadil? Kayaknya Pak Fadil yang bagus dulu kan ya. Oke. Yang Rahmi judulnya apa? Nah, air terjun di mana? Di Lokop. Oke. Apri judulnya? Oke, mangrove. Putra? Kota Aceh. Yang tadi ya, yang diulas Pak Fadil. Oke. Ini pilihan Jackson, coba panggil namanya. Ulan. Apa judulnya? Harus dipanggil Jackson? Oh enggak lah Bu. Tari Aceh.
Aryan, Aceh, Syauki, sepiring mie Aceh. Oke, luar biasa. Mulai dari mana nih? Dari abang. Oke, abang paling ganteng dan tampan. Dipersilahkan untuk deklamasi puisi dengan intonasi, mimik, gerak tubuh yang baik. Silahkan, dipersilahkan. Mau siapa dulu? Saya, Pak Fadil dulu. Berani kamu minta Pak Fadil duluan? Oh, Pak Fadil nunjuk katanya. Saya nunggu Pak Fadil nunjuk. Bukan itu. Maksud saya, Pak Fadil tunjuk di antara kami ini atau? Oh, Pak Fadil tunjuk atau gimana? Mau Pak Fadil tunjuk, Pak Fadil? Kayaknya si Afri dulu. Oh, si Afri, oh, memang jatuh hati kali Pak Fadil. Tak bisa berkata-kata. Sampai tidak bisa berkata-kata Pak Fadil. Tarik nafas. Ya. Tis. Bilang Rasanya dulu, dada- ya, bilang dulu terima kasih Pak Fadil. Terima kasih Pak telah menunjuk saya. Izin nanti ya Pak, visinya terlalu belum sempurna. Iya, boleh. Karena yang sempurna hanya dia Pak. Masya Allah, siapa dia? Saya atau Bu Juli? Atau sang pencipta. Atau sang pencipta? Sang pencipta dulu Bu. Oh, sang pencipta dulu. Yang meyakinkan. Mesti pulang. Mangrove langsa nan indah. Mangrove langsa, engkau terletak dan tercipta di kota ini. Pohon besar nan hijau terbentang luas di sana, mengingatkanku kepada seorang yang jauh di sana. Keindahanmu memberikan kenyamanan kepadaku. Airmu mengalir seperti aliran menuju ke masa depan. Daun hijau pohonmu memberikan kesegaran kepada mataku. Udara sejukmu memberikan kesegaran ke sekujur tubuhku. Bangunan putihmu berdiri tegak di tengah-tengah keindahan alam hijau, menandakan engkau kuat dan yang paling terdepan. Tetaplah engkau lestari dan tetap berdiri di sisiku sebagai saksi perjuangan dalam menggapai cita-citaku. Terima kasih. Terima kasih, aplausnya teman-teman, luar biasa. Dapat, penghayatannya dapat, irama mimiknya dapat, tapi nggak nampak. Satu lagi. Kenapa? Grogi. Oke. Coba mungkin nanti Putra menyempurnakan penampilan. Siapa Pak Fadil selanjutnya? Pak Fadil yang nampak meyakinkan.